Selamat pagi pemirsa seluruh TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nur selaku Ketua dari Dewan Syariah Kota Surakarta. Beliau akan menjelaskan dan menyampaikan peran dan keberadaan Dewan Syariah Kota Surakarta apa dan bagaimana fungsi tugasnya agar masyarakat Islam Kota Surakarta mengerti dan masyarakat umum khususnya di Kota Surakarta paham tentang peran dan keberadaan dari Dewan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Solo TV yang berbahagia, kita ingin menjelaskan apa itu Dewan Syariah Kota Surakarta dan perannya dalam mensosialisasikan syariah. Kita mengetahui bahwa syariah adalah pedoman, syariah adalah bimbingan. Ya. Maka Dewan Syariah Kota Surakarta sebagai dewan yang menaungi para ulama, yang menaungi para sesepuh syariah, yang menaungi para aktivis dan menaungi para intelektual, berusaha untuk memahamkan kepada masyarakat Islam bagaimana syariat. Jadi yang pertama kali harus dipahami syariat itu indahnya. Syariah itu membahagiakan. Syariah itu membuat antara masyarakat juga saling tolong menolong. Syariah itu membuat antara gerakan-gerakan Islam saling menolong. Syariah itu membuat bagaimana hidup itu mudah mencari maisha, sehingga tidak perlu mencuri. Syariah itu membuat seseorang mudah komunikasi sehingga tidak perlu ada selingkuh. Syariah itu membuat mudah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati sehingga tidak perlu ada pelarian ke narkoba. Jadi yang pertama kali Dewan Syariah Kota Surakarta memahamkan kepada masyarakat Kota Surakarta bagaimana bersyariah, bagaimana indahnya bersyariah, kemudian menyikap kesalahpahaman terhadap syariah. Sebab selama ini kan disalahpahami syariah itu keras, setiap kali syariah semuanya ketakutan, seakan mau dipotong tangannya, seakan mau dikis. Itu perlu kita jelaskan bahwa syariah tidak demikian. Ya. Itu bagian kecil, itu solusi akhir ya. Kalau orang sudah rezekinya sudah muda, kok tetap anyuri kayak gitu kan. Maka perlu ada ketegasan hukum gitu kan. Menikah gampang kok sampai harus selingkuh yang membuat kerepotan gitu. Ini pertama adalah memberikan penjelasan bagaimana syariat. Yang kedua adalah memberikan bimbingan bagaimana cara bersyariat secara prakteknya. Secara rinci umpamanya memberikan bimbingan kepada para pedagang bagaimana berdagang secara bersyariat. Ya. Prakteknya bagaimana supaya tidak rugi, untung dan berkah. Kemudian juga membimbing syariah seorang guru, membimbing syariah penguasa, melakukan pembimbingan sehingga syariah itu aplikatif, tidak teoritis. Ya. Kemudian juga Dewan Syariah Kota Surakarta memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada. Karena bagi manusia hidup pasti banyak masalah-masalah. Dan kita tahu syariah itu selain memberikan konsep, memberikan solusi. Ya. Dan itu sebetulnya sudah banyak dilakukan dan ternyata permasalahan negeri ini di mana mereka banyak terjebak dalam berbagai macam permasalahan, tapi mencari solusinya tidak tepat, gitu kan? Iya, karena kita sudah mencoba berbagai macam solusi syariat Islam dalam permasalahan kehidupan dunia, banyaknya perceraian, tentunya kenakalan remaja, contohnya, kemudian frustasi sehingga lari kepada bunuh diri sampai di sudah bunuh diri, gitu ya. Nah, itu kita berikan solusi insyaallah taala. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana Dewan Syariah memberikan kepemimpinan keteladanan, ya, memberikan kepemimpinan ilmu. Karena bagaimanapun juga masyarakat tanpa pemimpin akan sesat. Ya, sehingga kenapa kok banyak masyarakat terjebak dalam aliran sesat? Ya, kenapa terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang menentang hukum? Karena tidak ada pembimbing. Nah, jadi Dewan Syariah ini ingin memunculkan kepemimpinan syariah. Dari pemimpin kita syariah, ya kemudian figurnya adalah para ulama yang pantas diteladani, ya, pantas diikuti dan memberikan keteladanan dalam kehidupan. Kemudian terakhir kali dan masih banyak sebetulnya Dewan Syariah Kota Surakarta akan berusaha untuk menyatukan kaum muslimin. Karena bagaimana juga syariat ini disepakati insya Allah ya. Karena syariat adalah sesuatu yang khoti dalam dunia Islam.
mudah-mudahan dengan syariat ini semua kaum muslimin bisa alhamdulillah dipercaya para pakar, dipercaya para ulama, dipercaya para aktivis. Ini yang kita harapkan kita